laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Jadi, memang tugas Nabi itu jelas ya dari Allah itu. Sampaikan saja Muhammad, sampaikan apa yang memang menjadi tanggung jawab untuk nyampaikan, ya sampaikan saja. Dari Allah itu tidak usah ditambah, tidak usah dikurangi. Makanya beberapa ucapan Nabi yang terkenal dan sama antara para Nabi itulah, atau diantaranya gini, ubalighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku sampaikan ubalighukum kepada kalian risalati rabbi, risalah dari Tuhanku kan. Kata para Nabi itu gitu. Risalah dari Allah, wa ansahu lakum, dan aku memberikan nasihat kepada kalian itu minallahi, dari Allah itu. Apa yang kalian tidak tahu, tapi itu tidak ada, tak tambah, tak kurangi sedikit pun. Tidak saya tambah sedikit pun, tidak saya kurangi sedikit pun. Nah, itu menunjukkan bahwa para nabi itu ya penyampai, penyeru. Ya. Hanya saja karena para nabi itu dibekali dengan jiwa kasih yang luar biasa besar, sehingga dalam menyampaikan itu tidak sekedar menyampaikan gitu, tapi benar-benar berharap, benar-benar mengharapkan keselamatan. Kayaknya ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitun harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. In tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbil 'arsyil. Itu menunjukkan betapa para nabi itu sudah datang kepada kalian wahai manusia, itu sangat berat memikirkan keadaanmu, istilahnya begitu. Sangat penuh kasih terhadap kalian. Padahal tugas dari Allah itu ya hanya menyampaikan. Menyampaikan saja, bukan urusanmu Muhammad. Makanya di ayat ini disampaikan, laisa laka minal amri syai'un. Bukan urusanmu sedikit pun. Apakah Allah akan mengazab atau memberi mereka ampunan? Itu bukan urusanmu, sudahlah. Tugasmu itu menyampaikan, tidak usah terlalu bersedih hati kalau ada yang menolak atau tidak mengikuti ajaran. Ya, baik Allah mengadab mereka, ya itu karena kezaliman mereka, fa innahum zalimun. Jangan terlalu gitu kamu. Nah, tapi yang namanya Rasul itu kan begitu menyayangi umatnya, ya. Disitulah letak kelebihan beban. Karena kalau seandainya Rasulullah tidak dipasang jiwa kasih yang besar terhadap umatnya, ya nggak nemen-nemen ya, yang penting tak sampai no. Percaya nggak percaya urusan dia, yang penting sudah tak ajak, mau nggak mau ya urusan dia, gitu aja. Kalau tidak dipasang jiwa kasih. Tapi karena Rasulullah itu jiwa kasih dan berharap agar umatnya selamat itu begitu besar, bahkan melebihi dirinya sendiri, kasih sayangnya itu. Ya akhirnya memang luar biasa, ditangisi, didatangi, bahkan ketika didatangi kayak negeri Taif itu, Nabi Muhammad SAW dilempari batu, ya tetap nggak dendam, malah didoakan. Jiwa kasih itu. Well, Rasulullah itu aja. Kamu itu illal balagh ya Muhammad, illal balagh.
Kamu itu tidak ada tugas lain kecuali al-balagh, menyampaikan aja peringatan Tuhan, baik iming-iming surga jika kamu taat, maupun ancaman neraka jika kamu membangkang. Ya, jadi bukan urusanmu, Muhammad. Nah, di ayat selanjutnya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Dan kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Ya, termasuk semua orang yang membangkang. Itu milik Allah semua. Ya. Jadi bahkan Fir'aun yang seperti itu pun milik Allah. Gitu. Korun yang seperti itu, Namrud yang seperti itu milik Allah juga. Ciptaan Allah juga. Di masa Nabi Ibrahim yang sesoleh itu, setaslim itu, Khalilullah, rujukan ketika kita bersolawat, itu milik Allah jelas, utusan dan namanya. Tapi di seberangnya yang melawan Nabi Ibrahim, yakni Raja Namrud, yang kejamnya na'udzubillah, zolimnya kurang apa, itu juga milik Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Malaikat juga milik Allah, setan juga milik Allah. Dan nah iya yang menciptakan Allah. Apapun. Maka ketika Allah mengampuni seseorang atau menerima taubat seseorang, itu semua adalah urusan Allah. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Itu urusan Allah semua. Nah, apa yang perlu kita petik pelajaran dari itu? Ternyata kita dakwah itu pertama harus dilandasi jiwa kasih. Harus dilandasi jiwa kasih. Supaya apa? Ya tidak sekedar menyampaikan tanpa ada tindak lanjut. Dengan jiwa kasih itu dalam berdakwah kita itu tidak ada rasa benci kepada orang yang sesat sekalipun. Karena justru karena kita tahu dia sesat itu, kemudian kita mendakwahkan kebenaran agar keluar dari kesesatan. Lah kalau kemudian kita tahu dia sesat, terus kita berdakwah dengan kebencian, ya nggak pengen dia selamat, berarti tambah terpuruk. Gitu. Yang kedua, dakwah itu sampaikan apa adanya saja. Sampaikan apa adanya saja. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Apalagi dirubah, jangan. Jangan juga dicampur aduk dengan yang batal. Wala talbisul haqqo bil batil, jangan. Ya. Atau jangan juga disembunyikan sebagian taktumul haqqo. Jangan. Sampaikan saja apa adanya. Resiko setelah menyampaikan apa adanya itu ya wis let it be gitu ya. Jadi biarkan terjadi. Itu sudah urusan Allah. Terus yang ketiga, sampean dan saya itu ketika berdakwah itu harusnya memang bersandar pada contoh yang dilakukan Rasulullah. Ya. Apa contoh yang dilakukan Rasulullah? Berdakwah itu memberikan contoh teladan. Memberikan contoh dan teladan. Bapak Rasulullah, strategi yang dipakai pertama adalah teladan. Bayan itu. Kenapa? Karena apalagi zaman sekarang. Nah yang keempat dari pelajaran itu ternyata hidayah dan petunjuk itu milik Allah. Makanya mahal sekali. Kita harusnya bersyukur sekali sebagai pendakwah itu berarti kita diberikan
karunia oleh Allah untuk berada di posisi benar, disyukuri itu. Karena kalau Allah sudah tidak menerima taubat lah ya sudah repot. Sehingga ketika kita melihat orang-orang yang berada di dalam kesesatan dan perlu kita dakwai, pola cara berpikir kita atau start berpikir kita adalah, ya Allah, alhamdulillah sekali Engkau beri kami hidayah. Ya Allah, itu dulurku belum dapat hidayah, mbok ya diberi hidayah. Gitu, mbok ya diberi hidayah. Jadi persis seperti analogi yang diberikan Pak Guru, bahwa kalau ada orang salah dosa itu seperti anak kecil ke sumur. Jangan kok dilempari batu, tapi tolonglah dia. Itu. Jadi betapa hidayah itu mahal sekali. Karena kalau sudah tidak dapat hidayah, peteng dedet hatinya, pikirannya, itu mau diomongin apa aja enggak mempan. Enggak mempan dulu. Iya, pokoknya wendal terus itu. Gitu. Ya. Nah, pelajaran kelima adalah betapa endurance atau ketahanan itu sangat diperlukan di dalam proses dan progres berdakwah. Endurance ya, ketahanan. Rasulullah sudah dibilangin, sudahlah Muhammad, ya, tugasmu hanya menyampaikan. Kamu bukanlah bertanggung jawab atas mereka, apalagi segala urusan mereka. Dah sampaikan saja. Kalau kamu mampu ya bantu, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ternyata itu semangat jiwa kasihnya Rasul itu melebihi ekspektasi atau melebihi apa yang menjadi tugas jauh. Rasulullah itu saking sayangnya misalnya kepada pamannya, kepada itu doa ndak henti-henti. Nah, padahal kalau kadang kita itu kalau ngajak gitu baru sebentar ya terserah lah gitu. Itulah kenapa orang yang tidak rugi itu satu diantaranya adalah orang yang sabar mengingatkan dan sadar mengingatkan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu terjadi di situ disebut wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, memberikan peluang seluas-luasnya orang untuk memilih. Nah, saya ada analogi gini. Ini ya. Ya. Aga dan akal dan catatan dunia. Misalnya gini, orang di surga itulah sangat senang, sangat gembira. Bahkan saking gembiranya itu, wis tidak pernah berhenti bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakbir, beristighfar. Loh, kenapa mereka begitu? Jadi orang-orang di surga itu merasa bahwa apa yang dia dapat, apa yang mereka dapat dari balasan Allah, itu apa ya, jauh di atas apa yang dulu ahli surga korbankan di dunia. Baik tenaga, waktu, pikiran, harta. Misalnya, sholat berjamaah ke masjid itu paling ya 3,5 jam lah. Kok kemudian dibalas sama Allah di surga dengan waktu hidup selamanya, padahal di dunia waktu sholat ya paling 30 menit itu secara rutin, disiplin 5 waktu jamaah. Kok sampai dikasih balasan sama Allah umur yang tanpa mati ya? Ya gitu, kaget. Bersedekah, berwakaf 1.000 meter persegi misalnya.
Loh, itu ternyata di sana diganti sama arduha samawati wal ardh. Tanah seluas langit dan bumi. Lah ya, itu sudah jutaan kali lipat. Kaget. Nah, dari kita diperintah untuk tahajud segala macam, akhirnya dibalas sama Allah di sana wajah yang rupawan bercahaya. Nah, pada saat seperti itu kita mestinya berani mempertanyakan diri. Ya Allah, posisiku ini ada pada ahli surga atau pada ahli neraka? Kenapa? Karena kalau orang-orang yang di surga tadi, saking banyaknya nikmat yang didapat, itu akhirnya kan bersyukur, terus bersyukur yang tanpa ujung. Saking banyaknya nikmat, saking merasa beruntungnya, syukur terus. Sampai saking nikmat itu, ada satu kisah di mana seorang pasukan Rasulullah setelah peperangan itu ditemukan dalam keadaan tombak panah, pedang itu hampir nggak bisa dikenali tubuhnya. Semua orang merasa bergidik dan merasa, betapa sakitnya penderitaan si fulan ini. Tapi begitu Nabi melihatnya, Nabi tersenyum dan menyatakan, orang ini sekarang ada di sisi Allah menikmati segala kemewahan itu. Dan dia mengatakan, andai saja diberi kesempatan, aku ingin balik ke dunia, lalu merasakan dicacah-cacah pakai tombak panah dan pedang itu, lalu aku bisa mendapatkan kenikmatan seperti ini lagi. Over and over, tambah gitu lagi. Jadi kepingin balik ke dunia untuk merasakan perjuangan, saking nikmatnya balasan, saking besarnya lipat ganda yang diberikan Allah. Nah sebaliknya, manusia yang ada di neraka, naudzubillah min dzalik, itu juga gitu, saking beratnya siksaan di sana, sampai kemudian ingin balik ke dunia juga. Lau anna lana karrotan, seandainya saja ada bagi kami kesempatan kembali ke dunia. Nah ini kenapa kembalinya? Ya ingin perbaiki diri, tapi kan udah kasep gitu. Nah sehingga ketika di dunia ini sekarang kita bisa lihat, tadi saya bilang cermin tadi ya, di dunia terus alam kubur, terus akhirat. Nah, tantangan kan mulai fase-fase Gus. Terus berita-berita tentang kayak tadi tuh, orang yang mau kembali, ingin menambah sodako mencari pahala, atau orang kembali yang sasa tadi kepingin baik ke dunia, itu apa? Di surga itu sudah ada sekarang Gus itu. Antara siksa neraka apa sudah ada itu balasan surga negara, sedangkan kan belum kiamat gitu. ya, ya jadi orang-orang yang di surga dan orang-orang yang di neraka itu sudah terjamin sejak dia di alam barzakh ya. Alam barzakh atau alam detention atau alam kubur. Jadi diceritakan juga dalam hadis itu, meskipun belum kiamat ya, bahwa orang-orang yang nantinya akan masuk neraka, itu sekarang di kuburnya pun sudah disiksa seperti siksaan neraka. Kan gitu. Karena apa? Dia tidak berhasil menjawab pertanyaan mungkar nakir. Ya, mungkar nakir itu akan menjadi siapa, seperti apa di alam kubur ketika menemui kita, ya sangat tergantung terhadap amal perbuatan kita selama di dunia. Sehingga orang-orang yang tadi itu misalnya ingin balik ke dunia, orang yang dikubur yang nantinya akan masuk neraka pun meskipun belum di neraka, itu juga gitu, sudah pengen balik ke dunia. Karena tangunya kurang, karena belum taubat ini itu, belum minta maaf sama si A, si B, belum menyelesaikan urusan tanggungan, utang janji apa segala macam. Pengen balik ke dunia, kenapa? Karena saking tidak enaknya siksa yang seperti di neraka tadi. Nah, demikian pula orang yang di surga tadi itu. Dia di sisi Allah itu maksudnya di alam barzakh, di alam tapi penuh kenikmatan. Jadi kalau di dalam kubur itu, dia akan dibangunkan. Ternyata gelap gulita, dia bangun karena busuknya sebuah bau. Setelah ditelisik ternyata di pinggir pojok
dalam tanda kutip nggak tahu seperti apa ruangan alam kubur ya. Itu ada sesosok makhluk yang sangat buruk rupa, hitam gelap dan baunya sangat busuk. Ternyata apa? Kamu siapa gitu? Saya adalah amal burukmu ketika di dunia. Aku akan menemanimu sampai hari kiamat. Menemani gimana ya? Menyiksa. Itulah kenapa ingin balik ke dunia juga. Nah yang kedua juga orang beriman. Ketika dia dibangunkan di alam barzakh itu, dia melihat sesosok tubuh mencium bau yang sangat wangi. Dan ada sosok tubuh yang sangat rupawan. Ditanya, siapa kamu? Saya adalah amal-amal baikmu selama di dunia. Aku akan melayanimu sampai nanti tiba hari kiamat. Jadi kalau ada tadi saya sampaikan lo annalana karotan, baik orang-orang yang beriman pun juga begitu. Seandainya saya bisa mengulangi ke dunia, saya akan mengulanginya lagi, tidak takut gitu lah. Nah, mungkin pada saat dulu itu masih ada ragu-ragu gitu. Sehingga sekali lagi, apakah di surga sekarang sudah ada surga atau neraka itu bahasan selanjutnya. Tetapi sekurangnya mereka ini sudah di alam barzakh dan mendapatkan treatment atau mendapatkan pelayanan seperti apa ketika di dunia. Kalau banyak dosa ya akan dipukuli oleh malaikat, mungkar nakir. Tapi kalau sudah banyak sangunya ya tadi itu ditemani oleh makhluk yang sangat rupawan tadi. Dan itu yang membuat juga kadang pengen balik ke dunia untuk tambah amal itu. Jelas ya? Oke. Ada lagi? Silakan. Yang keras suaranya. Oke, kalau tidak ada, kita pada pagi hari ini jadi stressing atau highlight dari kajian pada pagi hari ini adalah tentang bagaimana kita berdakwah, tentang bagaimana psikologi Rasulullah saat itu yang sebenarnya tugasnya hanya menyampaikan saja, bukan tanggung jawabmu untuk menolong, bukan tanggung jawabmu untuk membuat mereka sadar. Jika mereka sadar ya wis, tapi jika belum jangan sampai membuat kendor gitu intinya. Tapi ternyata karena Rasulullah itu diberikan jiwa kasih yang luar biasa besar, tidak berhenti di situ, diperjuangkan betul umatnya. Rasulullah Muhammad SAW saat itu ya begitu, sangat Ra'ufur Rahim, Anitun Harithun Alaikum itu. Nah, ini yang harus kita catat sebagai pelajaran ketika kita akan berdakwah dan seterusnya. Jangan menyerah, jangan minder, jangan mundur. Insyaallah semuanya. Yang selanjutnya adalah bahwa kita nanti itu akan banyak kaget atas jawab balasannya Allah berikan, kayak kita ngaji seperti ini. Itu catatannya luar biasa di sisi Allah. Nah, padahal kita ngaji ya gini-gini aja ya, sambil ngantuk-ngantuk gini ya, nggak terlalu banyak berkorban, tapi nanti di akhir ternyata dibalas yang luar biasa. Ya, amin. Mudah-mudahan Allah mahfud kita, kita. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat. Allahumma atina fi man hadaita wa afina fi man afait. Wa barik lana fi ma atayta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma adkhilna al-bala wal wabaa. ربنا آتنا اللهم ارفع درجاتنا في الدنيا ربنا من اكتبنا ما شئت ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ربنا اهدنا حسنة ربنا افرغ لنا صبرا وسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Gus, alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman tawarana. Allahumma fakkirna minhu
ناسينا Amin. Berdoa kita الليل وآذره